ada atau enggak dulu nih gagasan atau ide membuat RUU disinformasi dan propaganda asing itu. Kita cek ke beberapa pejabat yang bahkan tuh di top level Kementerian Hukum, mereka bilang tidak tahu menahu, dan bahkan beberapa orang yang kita cek juga ya dari pejabat-pejabat Kementerian Hukum, mereka mengatakan namanya dicatut loh ya, Ci ya. Namanya dicatut di dalam naskah akademik itu. Pemutus tunggal ini disinformasi, misinformasi, propaganda dan segala macamnya itu nggak jelas. Akibatnya akhirnya ini membungkam kelompok-kelompok kritis untuk berbicara. Jadi ketika ada kelompok kritis berbicara, mereka bisa dilabeli teroris. Di dalam naskah akademiknya itu, dan sejumlah narasumber yang kita ajak diskusi menyatakan bahwa nanti akan ada pembentukan lembaga baru gitu ya. Oh, lembaga baru. Narasi anti asing ini merupakan salah satu strategi juga untuk menciptakan musuh bersama. Tapi gue jadi penasaran nanti buzzer kena undang-undang gitu ya, propaganda asing dan buzzer yang kelompoknya berbeda. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang, Francisca Kristi Rosana, Hussein Abri Dongoran. Buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena hak ciptanya. Dan teman-teman, jurnalisme yang berkualitas hanya bisa terwujud jika Anda mendukung Tempo. Karena itu berlangganan Tempo Plus. Semangat dong. Semangat. Hujan-hujan ini mager emang ya. Iya. Di mana-mana macet coy. Macet, banjir segala macam. Tapi yang keluar negeri nggak tahu kena macet. Oh, nggak tahu dia kalau macet di sini. Oh iya. Meskipun di sana juga hujan ya. Dasar kalian nanti asing. Ante-ante asing ini emang. Jadi kita pekan ini juga mau ngomongin itu, Ci. Ante asing. Ante asing. Tapi bagaimana pemerintah mencoba untuk menangkalnya lewat pembentukan rencana pembentukan undang-undang ya, yang kemudian naskah akademiknya itu bocor pekan lalu ya sini. Pekan lalu kita dapat salinannya dan kita tanya ke sana kemari, oh ternyata beneran ya ada nih barang ini gitu kan. Iya Kang, benar. Jadi pemerintah sekarang itu sedang menggodok, gue baca nih biar bilang omon-omon. Rancangan undang-undang tentang penanggulangan disinformasi dan propaganda asing. Itu dibuat oleh Kementerian Hukum ya, sebanyak 74 halaman. Tapi ada cerita serunya. Jadi teman-teman ingat gak waktu Prabowo mengumpulkan lagi para jajarannya gitu ya, para menteri-menteri di Hambalang tanggal 6 Januari 2026. Oh, untuk retret itu retret ya? Retret. Jadi retret itu kan panjang ya, dari siang sampai jam 7 malam. Nah, salah satu substansinya adalah mengenai RUU penanggulangan disinformasi dan propaganda asing. Kenapa? Waktu itu Prabowo menyetel dulu nih satu video dari negara lain begitu ya, soal keamanan dan ketertiban di suatu negara begitu. Lalu masuklah dengan kondisi saat ini yang mana banyak sekali pemerintah menganggap banyak disinformasi yang menyesatkan publik. Prabowo lalu menginstruksikan Menko Yusril dan Menteri Hukum Supratman itu untuk menggodok RUU penanganan propaganda ini dan meminta untuk mencari contoh di negara lain. Dan akhirnya gak lama setelah itu muncullah draft yang kita dapat di awal itu Kang. Gitu. Nah, selain tadi menugaskan dua Menko itu, Prabowo juga intinya adalah mengupdate prestasi pencapaian pemerintah dan tantangan ke depan. Wabil khususon adalah mengenai situasi global kan. Karena dia ada ancaman perang dunia ketiga ya. Trump menculik Presiden Venezuela, lalu juga ingin mengambil Greenland seperti itu kan, dan ada khawatiran lah di banyak negara termasuk di Indonesia sendiri. Setelah itu banyak menteri juga tuh yang disuruh presentasi kan. Jadi bisa kinerja setahun dan juga program apa dalam waktu dekat. Nah, yang paling menarik nih, sangat menarik. Apa itu? Ada yang disuruh ngomong. Apa? Siapa? Pak Wapres mau tanggapan nggak? Intinya tidak berbicara dalam pertemuan itu. Tapi setiap ratas kan memang begitu, Sen. Betul. Diminta untuk memberikan tanggapan dari presiden atau enggak, atau ada tambahan apa enggak, dan ya hasilnya sudah cukup. Tidak sudah cukup. Jadi seperti itu. Ya mungkin Pak Wapres ini sudah sepakat lah ya dengan materi atau paparan yang disampaikan oleh para menteri. Jadi kita ambil sisi positifnya aja bahwa Pak Wapres ini ya kan
sudah memahami dan menyetujui lah capaian-capaian dan juga paparan yang disampaikan oleh para menteri. Tapi soal propaganda asing, memang Prabowo ini, orang-orang di sekitar Prabowo membaca bahwa Prabowo melihat ada ancaman intervensi asing yang besar untuk Indonesia, begitu ya. Dan itu juga tercermin di bukunya sebenarnya, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Setahu kita ya, atau sepencatatan kita gitu, di tahun 2025, dalam pidato-pidato terbuka, Prabowo itu lebih dari 5 kali nyebut anti asing. Hanya 2025 ya? Hanya 2025. Lebih dari 5 kali Prabowo menyebut tadi frasa anti asing dan ancaman propaganda asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dan politik di Indonesia. Pertama ini contoh aja ya. Contohnya di awal tahun, di sekitar bulan Februari, kan ada ulang tahun Gerindra di Sentul. Nah, kemudian Hidup Jokowi itu. Hidup Jokowi. Okay. Di situ Prabowo menyampaikan kalau ada negara-negara asing gitu ya yang tidak ingin Indonesia itu maju. Dan salah satu caranya adalah menyebarkan propaganda. Melalui siapa sih propaganda itu? Ya, misalnya melalui kelompok-kelompok yang menyebarkan isu tentang perpecahan Indonesia. Orang-orang di sekitar saya terbelah sana terbelah sini gitu. Nah, itu ada orang-orang yang tidak suka. Nah, itu yang disebut propaganda asing. Kemudian juga ada di bulan Agustus itu ada pembekalan guru di J-Expo. Itu Prabowo juga menyampaikan kembali adanya ancaman anti asing atau intervensi asing terhadap bangsa Indonesia. Dan sebetulnya dulunya pembicaraan itu biasanya hanya di tataran intelijen. Nah, sekarang ketika Prabowo menjadi presiden itu dibuka dan menjadi isu sipil gitu. Oke, artinya ini benar ya bahwa kan waktu naskah akademik ini beredar itu kan kita salah satu media yang pertama kali itu mengkonfirmasi dan memverifikasi ada atau enggak dulu nih gagasan atau ide membuat RUU disinformasi dan propaganda asing itu. Karena naskah akademiknya udah beredar dan ketika wartawan Tempo mengecek dan memverifikasi ke Kementerian Hukum, Zin, itu mereka bilang beberapa pejabat tingginya mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu nih soal adanya naskah akademik ini dan memang ini sangat terbatas ya, hanya tim kecil saja yang menyusun naskah akademik ini sehingga kita cek ke beberapa pejabat yang bahkan tuh di top level Kementerian Hukum mereka bilang tidak tahu menahu dan bahkan beberapa orang yang kita cek juga ya dari pejabat-pejabat Kementerian Hukum mereka mengatakan namanya dicatut loh ya Ci ya. Namanya dicatut di dalam naskah akademik itu gitu. Karena merasa tidak dilibatkan dalam diskusi untuk menyusun rancangan naskah akademik itu. Tapi kita kan juga mengupayakan ya meriksa apakah ini kemauan Prabowo atau enggak. Nah itu lo gimana tuh sih memeriksa bahwa gagasan ini pertama kali yang melontarkan adalah Prabowo. Betul tadi seperti gue bilang di awal ya Kang, bahwa di dalam retreat di Hambalang itu Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Hukum Yusril Iza Mahendra dan Menteri Hukum untuk mengkaji aturan RUU propaganda. Caranya bagaimana? Mencari contoh dulu ke negara lain. Ada nggak sih negara-negara lain itu yang mempunyai undang-undang serupa? Nah artinya lu udah tanya Yusril juga nih? Sudah tanya Yusril kemarin waktu gue di DPR kan, di janjian sama salah satu politikus, cari informasi, Prof. Yim lewat tuh kan. Lalu gue tanya aja, iya betul saya ditugaskan oleh Presiden bersama Menkum juga, jadi terkonfirmasi seperti itu. Dan memang penjelasannya Yusril adalah masih tahap kajian awal, kajian awal dan itu nanti bisa berubah seperti itu. Dan memang dia menganggap ini tidak akan menyingkirkan segala macam kelompok-kelompok kritis. Intinya adalah nanti akan dikaji lagi dan juga akan dibawa ke DPR kalau misalkan pembahasan di tahap awal ini sudah selesai begitu. Gue sambil baca dulu ya Kang ini. Jadi Prof Yusril itu bilang bahwa RUU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang sangat kompleks. Dia juga bilang bahwa disinformasi dan propaganda itu tidak hanya dilakukan oleh institusi resmi negara, tapi juga dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun kanal media sosial yang berbasis di luar negeri begitu. Lalu gue tanya juga nih, berarti ini ke depan akan ada Dewan Pengawas atau hanya media sosial saja? Prof. Yusril bilang bahwa propaganda itu bisa menggunakan sarana media apa saja, tidak spesifik media sosial. Dia juga bertanya nih, zaman Hitler belum ada media sosial kan, bilang gitu. Dan pidato-pidato dalam berbagai forum internasional juga bisa berisi propaganda. Itu yang sebenarnya ingin ditangkal, ingin ditanggulangi oleh pemerintah dengan pembuatan rancangan undang-undang disinformasi dan propaganda asing ini. Betul. Berarti
ada dong studi awal, karena ini sudah sifatnya naskah akademik yang ya secepat kilat juga kalau kita bilang ya, Ci ya. Sangat-sangat banget lah dari 6 Januari itu kan retreat. Iya. Berarti seminggu setelahnya kan beredar itu, betul, kan? Beredar naskah akademis itu. Iya, kan? kurang lebih seminggu lah ya itu beredar. Dan tadi lu bilang Sin bahwa Prabowo meminta ada referensi. Betul. Rujukan negara-negara yang kira-kira punya undang-undang atau peraturan yang serupa. Dan kalau gue baca juga di naskah akademik itu ada beberapa shortlist ya, negara-negara yang dipakai sebagai rujukan bahwa undang-undang serupa ini ada di sana. Nah itu di mana aja, dan lu sempat riset kan, Ci? Iya. Selain di dalam naskah akademik itu. Di naskah akademik itu yang terbaru memang ada Korea ya. Iya. Undang-undang disinformasi lah ya untuk Selatan apa utara? Korea Selatan. Apa maksud lo? Itu baru disahkan Desember 2025 ya. Betul, Desember 2025. Kemudian ada juga Jerman. Tapi kalau kita melihat secara lebih luas sebetulnya, dan gue juga nanya Kang ke ahli hubungan internasional ya, profesor gitu ya, seorang profesor di atau guru besar dari UGM, dan dia menjelaskan bahwa memang banyak negara yang sebetulnya punya aturan serupa, tapi negara-negara ini punya karakter yang mirip. Pemerintahnya otoriter atau yang seperti Amerika Serikat gitu, adik kuasa. Amerika Serikat sudah punya sejak beberapa tahun yang lalu, yakni undang-undang untuk mengcounter propaganda asing dan juga disinformasi. Yang sebetulnya maksudnya adalah menangkal propaganda dari perang dagang Cina. Karena sebetulnya propaganda itu menurut Amerika Serikat itu bisa berwujud apapun, dan kebanyakan berwujud ekonomi. Untuk isu-isu ekonomi atau untuk kepentingan ekonomi. Kemudian tapi jangan lupa, Ci, di Amerika itu sebenarnya mereka mulai menyadari pentingnya mengatur ini setelah pemilu 2016 tuh. Memang undang-undang itu muncul setelah pemilu 2016. Iya, karena pada waktu itu ada diskusi dan polemik lah ya bahwa hasil pemilu Amerika 2016 itu diduga ada upaya intervensi atau hasil intervensi dari propaganda negara asing gitu, sehingga mereka memiliki urgensi untuk membuat undang-undang atau bill semacam ini gitu. Iya, betul. Tapi punya kelemahan juga. Tapi nanti bicara kelemahan nanti lah ya. Lalu ada negara lain juga, Rusia misalnya. Rusia itu sudah sejak 2019 punya undang-undang yang mengatur tentang disinformasi juga. Law on fake news gitu. Jadi di undang-undang itu sebetulnya mengatur bagaimana agar mengantisipasi masuknya narasi-narasi yang membuat stabilitas politik negara itu terganggu. Dan itu diamandemen setelah 2022. Waktu itu pasca invasi Rusia ke Ukraina. Ada juga negara-negara lain ya, Turki misalnya. Turki itu juga ketika kontestasi politik atau menjelang kontestasi politik, kemudian mereka membuat semacam undang-undang untuk menangkal disinformasi dan juga misinformasi di publik, tapi punya kelemahan. Apa itu? Semua undang-undang ini punya kelemahan karena pemutus tunggal ini disinformasi, misinformasi, propaganda dan segala macamnya itu nggak jelas, dan itu menjadi subjektivitas pemerintah akhirnya. Dan dampaknya atau akibatnya akhirnya ini membungkam kelompok-kelompok kritis untuk berbicara. Jadi ketika ada kelompok kritis berbicara, mereka bisa dilabeli teroris, mereka bisa dilabeli penyebar disinformasi. Jadi lu Sen misalnya, ketika undang-undang ini sah, terus lu kritik pemerintah, lu bisa dianggap sebagai agen propaganda asing. Oke. Gue pengen jadi agen LPG aja dari dulu. Itu isi dari beberapa undang-undang serupa di negara lain. Nah, bagaimana dengan naskah akademik yang sedang dirancang ini? Apa isinya, Sin? Apakah mirip-mirip seperti ini karena referensinya tadi, bahkan di naskah akademik itu dipakai ya, ditulis secara jelas ada beberapa negara yang jadikan rujukan, atau kita punya satu mekanisme sendiri yang mau diatur dalam RUU propaganda dan disinformasi ini. Oke. Nah, tadi yang beberapa negara yang Cica jelaskan juga menjadi contoh di dalam naskah akademik ya, termasuk gue tambahin dulu soal negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura yang sudah punya aturan lah ya mirip-mirip seperti itu. Kalau di Malaysia itu ada undang-undang anti fake news yang tahun 2018. Singapura ada Protection from Online Falsehood and Manipulation Act tahun 2019 begitu, dan pemerintah itu masih menampung nih yang mana-mana yang bagus-bagus dari negara-negara itu dan dicontohkan ke calon rancangan undang-undang kita.
Kemudian tuh pemerintah ingin mengatur media sosial. Kenapa itu media sosial dulu ya, Sin? Karena nggak bisa diatur. Simpel itu pertanyaannya kan. Karena waktu itu gue wawancara seorang pejabat tinggi lah ya. Dia juga memperlihatkan ya, Cak, mana saja konten media sosial yang mengkritik pemerintah. Bahkan dia bilang ini menyebarkan kebencian dan membuat suatu propaganda seperti itu. Makanya kalau sekarang kan nggak jelas nih tanggung jawabannya seperti apa. Kalau misalkan nanti konten kreator ataupun yang media sosial itu mendapatkan tekanan, dibilang diskriminasi oleh pemerintah atau intervensi oleh pemerintah gitu. Makanya perlu banget diatur tuh media sosial. Lalu gue berdebat lah sama dia kan. Gue bilang, nah lu waktu setiap pilpres pilek juga nggunain media sosial, tiba-tiba capres lu dikritik nangis, terus tiba-tiba di medsos ada yang nangis-nangis tuh membela capres lu. Dia bilang hehehe doang gitu kan. Begitu gue juga ya begitulah kan namanya mereka menggulirkan idenya seperti itu. Dan gimana nanti tujuannya? Nanti dalam aturan itu atau undang-undang yang akan digodok itu nanti ingin menekankan kepada pemilik platform. Oke, jadi bukan usernya ya? Usernya. Jadi misalkan kalau misalkan Rikang bikin akun gitu ya, Rikang gitu kan, nah tiba-tiba bikin konten-konten yang kritik gitu kan. Dan mereka langsung direct aja ke platformnya. Untuk bisa take down, menutup, atau menghapus konten yang dianggap berseberangan dengan pemerintah misalnya gitu ya. Walaupun itu kan sudah terjadi juga kan sekarang kan. Sudah terjadi. Nanti akan bisa lebih masif lagi begitu. Lalu gue juga diskusi lah. Nah kalau pendekatan aspek pidana seperti apa? Karena kan pasti suatu undang-undang tuh ada hukuman kan. Kalau nggak denda, pidana. Sanksi, denda, pidana begitu. Ya nanti akan menyesuaikan dengan aturan yang ada, yaitu dalam KUHP yang baru. Karena nanti sistem pemidanaan kita itu rujukannya KUHP kan, karena baru disahkan. Misalkan nanti apa yang disebarkan dalam media sosial katakanlah hoax atau berita bohong segala macam bisa langsung kena dengan pidana yang diatur dalam KUHP itu. Nyambunglah direct seperti itu. Sistem criminal justice-nya lewat KUHP ya, polisi yang menangani begitu ya, betul. Yang kemudian bisa membawanya ke proses hukum yang lain gitu. Betul. Dan yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa? Tadi kan Cica juga bilang ya, siapa yang bisa menentukan bahwa ini konten itu propaganda atau bukan? Kan? Karena kan pasti lagi-lagi pemerintah dan segala macam. Nah di dalam naskah akademiknya itu dan sejumlah narasumber yang kita ajak diskusi menyatakan bahwa nanti akan ada pembentukan lembaga baru gitu ya. Lembaga baru. Jadi itu juga tercantum dalam naskah akademik. Dan itu mencontoh terhadap lembaga yang ada di Amerika. Dan tapi itu masih raw banget ya, tidak tahu dari berapa orang lembaga itu, apakah ada perwakilan pemerintah, perwakilan masyarakat dan lain-lain kan. Iya. Tapi kalau melihat bagaimana ide dan gagasan yang tertuang dalam naskah akademik itu sih, misalnya pembentukan lembaga baru ini kan ya tidak sesuai atau bertolak belakang dengan pernyataan Prabowo yang ingin misalnya menghemat anggaran, efisiensi anggaran karena anggaran dana atau budget pemerintah terbatas. Nah, membentuk badan baru ini kan nggak gretongan gitu kan, butuh kantor, menggaji pegawainya gitu kan, belum lagi misalnya melakukan rekrutmen, belum lagi kalau pejabatnya butuh toet gitu kan, terot gitu kan, nah pengawalan itu kan semua budget semua yang artinya hobi banget sih bikin badan baru nggak sesuai dengan omongan ya yang disampaikan bahwa kita sedang menghemat anggaran, efisiensi dan sebagainya, nggak cocok lah ini dengan omong-omong presiden nih. Ya, namanya punya mau lah Kang dan penguasa ya. Tapi gue jadi penasaran nanti buzzer kena undang-undang gitu ya, propaganda asing dan buzzer yang kelompoknya berbeda. Jadi jangan mengambil sikap berbeda ini ya, pasang badan berbeda betul. Biar nggak kena undang-undang ini gitu. Nah, salah satu opsi yang muncul itu adalah nanti penggunaan medsos itu satu ID yang jadi mungkin saja ya pakai NIK kita lalu baru bisa terintegrasi dengan media sosial gitu kan. Dan ya itu timbul tanda tanya juga. Kalau misalkan data kita di media sosial apakah jaminan keamanannya bagus apa tidak gitu ya. Tiba-tiba nanti dikejar-kejar pinjol lah gitu. Nggak bisa bikin second account dong kita buat ngepo. Yang lagi kasmaran atau patah hati dari bisa kepo-kepoin ya. Nggak bisa. Berarti dengan satu ID, satu account atau satu akun, ya ini bagi pemerintah memudahkan mereka ya untuk pengawasan gitu kan. Dan sebenarnya tanpa akun atau menyerahkan akun seperti baik itu KTP misalnya atau data pribadi, ya sebenarnya lembaga intelijen punya kemampuan untuk
men-track ini akun ini siapa, milik siapa gitu kan, dan di mana domisilinya, IP address-nya bagaimana, itu sebenarnya mudah tanpa harus mendaftarkan akun atau data-data pribadi sebenarnya. Betul, ya. Punya instrumen lah ya untuk punya instrumen untuk melakukan itu. Bukan hanya kita sih yang kaget dengan munculnya rancangan undang-undang ini. Tapi juga DPR juga kaget. Kaget juga. Tolong ya ditambahkan ya yang Jadi DPR membahas tentang rancangan undang-undang penanggulangan disinformasi dan propaganda asing ini setelah pembukaan masa sidang kemarin. Membicarakan lah ya, bukan mendiskusikan secara formal gitu. Di Komisi 1 ya. Baru masuk udah langsung. Iya. Jadi komisi informasi lah ya, komisi informasi di DPR. Komisi 1 ya. DPR itu mendengar juga ada rancangan undang-undang ini yang sudah disampaikan pernyataannya juga oleh Prof. Yusril. Gitu. Kemudian DPR ini membahas di grup WhatsApp gitu. Ini ada rancangan undang-undang ini sudah sampai mana, sudah ada dimnya apa belum dan segala macam. Adalah yang menanyakan soal itu. Kemudian ada yang langsung mengecek ke Balek, ada yang langsung mengecek ke Kemenkum gitu ya. Dan memang di diskusi itu tatarannya masih dalam bentuk wacana. Gitu. Tapi mereka juga mempersoalkan munculnya rancangan undang-undang ini. Kenapa? Karena beberapa anggota Komisi 1 yang kita temui itu ya Sen ya, mengatakan bahwa undang-undang ini kontennya atau substansinya tuh nggak jelas. Kenapa? Karena apa sih yang disebut dengan propaganda? Definisinya. Bagaimana mendefinisikan propaganda? Karena propaganda itu kan bukan kalau begini caranya, ini kan mempersempit istilah propaganda atau makna propaganda gitu. Sementara propaganda itu juga seringkali digunakan oleh pemerintah dalam negeri gitu. Pemerintah untuk mengatur politik-politik dalam negeri. Misalnya pemerintah ingin menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah membuat narasi ekonomi kita sejahtera segala macamnya itu dengan propaganda dalam negeri. Gitu. Termasuk 19 juta tenaga kerja itu propaganda. Begitu juga keberhasilan makan bergizi gratis 90% itu kan. Propaganda itu propaganda itu juga. Propaganda juga gitu. Jadi pemerintah juga sudah melakukan propaganda. Lalu apa yang diatur propaganda asli? Artinya definisi propaganda itu yang kemudian bisa jadi celah ya untuk dispute dan lain sebagainya, Ci. Ya, dan propaganda ini lagi-lagi di kalangan Komisi 1 ya, ini sebetulnya sudah ada, bukan aturan resmi ya, tapi ini sudah menjadi tugas dan wewenangnya Badan Intelijen gitu. Kenapa dilempar ke sipil gitu? Dan itu kan diatur juga dalam Undang-Undang ITE kan, nama Intelijen Negara, disinformasinya kan. Betul. Dan ini nanti berpotensi untuk undang-undangnya bertumpuk-tumpuk. Ada Undang-Undang ITE, kemudian ada aturan yang menyangkut langsung dengan lembaga intelijen. Ini nanti tugasnya siapa gitu. Kemudian juga soal ini, propaganda asing itu biasanya disampaikan atau diberikan ke calon-calon militer. Materi dan pemahamannya. Nilai-nilai materi dan pemahamannya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kayak gini pemerintah kita semakin militeristik. Gitu. Karena propaganda asing ini biasanya diberikan materinya di akademi-akademi militer untuk calon-calon perwira. Iya, Cak, gue juga ngecek ya ke Badan Legislasi DPR ya, beberapa anggotanya gue tanya begitu soal RUU penanganan propaganda ini. Dan mereka sama tuh seperti Komisi 1. Wah, gitu kan. Apa ini barangnya? Kalau ada gambarnya. Apa nih, apa namanya, dan sama sekali belum pernah ada dalam prolegnas maupun yang prioritas gitu ya. Program legislasi nasional baik yang biasa maupun prioritas ya. Yang long list sama waiting list yang istilahnya seperti itu. Dan mereka juga bilang kalau misalkan ada pun kan udah ada undang-undang ITE gitu kan. Ataupun jangan-jangan nanti undang-undang ITE-nya yang direvisi. Mereka pun masih lagi-lagi karena ini masih di ranahnya pemerintah. Mereka pun pengen ngomentarin juga masih takut-takut juga kan. Karena ya banyak sekali pendukung pemerintah di DPR gitu kan. Ya artinya mereka wait and see dan menunggu kalau misalkan benar ada itu rancangannya diajukan secara resmi ke DPR. Begitu. Dan memang kalau kita lihat dari naskah akademiknya, memang kita perlu melihat lagi ya dalam bentuk nanti pasal per pasalnya. Tetapi setidaknya kita bisa mulai melihat atau memprediksi isinya dengan naskah akademik yang beredar. Dari pembacaan yang kita lakukan gitu, dan juga kita berdiskusi dengan para pakar hukum ya, mereka mengatakan bahwa bagaimanapun isi dari naskah akademik atau nanti kemudian
menjadi RUU atau kemudian nanti disahkan, itu memang sungguh berbahaya. Betul. Karena yang pertama pasti kebebasan berpendapat seperti kata Cica tadi, siapapun bisa dilabeli sebagai antek asing atau orang-orang kelompok yang menyebarkan disinformasi gitu kan. Ukuran disinformasi itu sendiri kan juga debatable ya, dan perlu diperjelas siapa yang menentukan bahwa ini disinformasi atau bukan gitu kan. Dan pada akhirnya bisa menjadi alat baru bagi pemerintah untuk membungkam kelompok-kelompok pengkritik mereka. Gitu berarti kan. ini istilahnya kalau dulu kan ada kadrun resmi nih. Dulu kan buzzer bilang kadrun ya, tapi tataran buzzer. Nanti kalau pemerintah ada antek asing gitu. Cica asing, Rikang asing. Untuk gue Arab Husein. Tiap pemerintah pasti muncul istilah begitu ya. Iya kan ya. Cisen ini memang membahayakan kebebasan berpendapat karena dalam naskah akademik itu sendiri disebutkan bahwa ada beberapa undang-undang yang sudah ada atau existing seperti undang-undang pers itu dianggap belum bisa menanggulangi fenomena disinformasi. Karena itulah argumennya ya tentu saja yang disusun oleh pemerintah, tentu bebas-bebas saja pemerintah menyusun kan, bahwa undang-undang yang sudah ada, undang-undang pers itu belum bisa menanggulangi, sehingga perlu adanya satu undang-undang baru yang bisa mengatasi atau menanggulangi disinformasi itu, ya kan. Tapi kita tahu bahwa upaya-upaya untuk mengganggu atau mereduksi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan masyarakat sipil untuk berekspresi itu sudah dilakukan dalam setahun pemerintahan Prabowo sekarang, ya kan. Misalnya apa? Ada gugatan yang belum lama ini undang-undang pers pasal 8 yang oleh Mahkamah Konstitusi kemudian ditegaskan bahwa karya jurnalistik itu tidak bisa dipidana. Ingat, ya kan? Ingat. Pemerintah itu. Jadi karya jurnalistik itu tidak bisa dipidana asalkan menjalankan suatu kerja jurnalistik sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalistik. Nah, 2024 itu kan ada upaya untuk merevisi undang-undang penyiaran dengan kira-kira melarang praktek jurnalisme investigasi masuk dalam konten audiovisual lah ya, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya untuk membungkam atau mengurangi kebebasan berpendapat atau kritik terhadap pemerintah. Dan revisi undang-undang penyiaran itu di Komisi 1 juga sudah di tahap final tuh. Tinggal menunggu waktu saja. Tinggal nunggu waktu. Gue sudah konfirmasi kan ke salah satu anggota. Iya, ini tinggal beberapa bulan lagi akan diselesaikan. Jadi kalau ada revisi undang-undang penyiaran udah sah, kemudian ada rancangan undang-undang itu, ya jadi combo. Ini juga sebetulnya tren untuk membungkam pers ini kan juga kita bisa lihat dari Amerika yang sebelumnya juga punya undang-undang disinformasi kan. Di pemerintahan Trump yang sekarang nih, yang kedua, itu kan juga beberapa media kemudian ditutup dengan alasan menyebarkan disinformasi dan segala macamnya. Oke. Ci, ini kan memang kalau kita tarik lagi ya, RUU atau naskah akademik RUU disinformasi dan propaganda asing ini kan muncul pertama kali dalam retret. Kemudian bagaimana pemerintah Prabowo mengantisipasi adanya intervensi asing. Nah, kan kita juga sudah pernah melakukan riset kecil-kecilan lah ya, bagaimana Prabowo ini melemparkan satu tuduhan lah ya, segala sesuatu yang tidak beres itu karena campur tangan atau cawe-cawe pihak asing gitu. Nah, temuan lu gimana nih? Dari 2014 sampai 2026 itu setidaknya Prabowo 20 kali menyebut seorang pihak, sekelompok orang atau pihak atau apapun itu, tidak jelas tujuannya ke siapa, itu sebagai agen asing, antek asing atau mereka yang membawa kepentingan asing. Di 2014 misalnya dalam pemilihan presiden, dalam kampanye waktu itu Prabowo menyampaikan sebanyak 3 kali. Kemudian yang paling banyak memang terjadi ketika Prabowo menjadi presiden, sebanyak 6 kali dari 2024 sampai sekarang. Terakhir yang publik ya, maksudnya yang bisa terbuka, diakses pidatonya diakses oleh masyarakat atau diakses oleh banyak orang, itu ketika Prabowo mengumpulkan guru besar dan rektor kampus-kampus di seluruh Indonesia di Istana Negara. Sebenarnya itu juga pertemuan nggak bisa diakses banyak orang, hanya tertutup di kalangan masyarakat. Cica menjadi pot
Bunga. Oh, kirain jadi itu. Jadi tahu bocorannya. Bocorannya gimana sih? Jadi pulpennya Teddy ya. Ya, jadi ada sejumlah narasumber yang mengikuti acara di Istana hadir lah ya Negara dalam itu, yang briefing hadir itu ya. Dan mendengarkanlah pidato Prabowo selama kurang lebih 3 jam. Dan satu arah gitu ya. Prabowo menyampaikan yang pertama soal isu geopolitik sebetulnya. Sebetulnya yang dilakukan Prabowo itu adalah mempresentasikan bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Nah, dalam presentasi tentang geopolitik itu Prabowo menyampaikan kalau Indonesia itu sejak zaman dulu nih itu kekayaan alamnya tuh sudah mengalir ke luar negeri dari zaman Belanda di bawah VOC dan segala macamnya. Ada sekitar lebih dari 5.000 triliun atau 66 sampai 66.000 triliun rupiah atau ribuan gulden lah ya yang mengalir ke Belanda. Belum lagi mengalir ke negara lain gitu, dan itu terjadi sampai sekarang. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam negeri ada banyak serangan ancaman asing yang tidak kelihatan gitu, bukan perang tapi ancaman-ancaman yang bentuknya misalnya membawa agen asing masuk ke Indonesia gitu, atau ada intervensi asing masuk ke Indonesia dalam bentuk yang tidak kita sadari gitu. Intinya begitu. Dan ancaman itu menjadi ancaman geopolitik yang menurut Prabowo ini harus diantisipasi. Kemudian tunggu dulu Ci, ini kayaknya Prabowo lupa. Dia juga selama menjabat Menteri Pertahanan dan juga menjadi presiden sering banget tuh ke luar negeri, ya kan? Iya. Bagaimana dia menuduh, ya itu tadi intervensi asing, kelompok asing masuk ke sini. Dia menjalankan tugas negara. Oh, siap. Menjalankan tugas negara ya. Dan itu berarti bukan anti asing ya? Bukan, tugas negara. Tugas negara. Oke, lanjut Ci. Di dalam pidato itu juga Prabowo menyampaikan nih influencer, kemudian selebritas media sosial lah ya, atau pemengaruh gitu, yang membawa narasi-narasi yang seolah-olah memecah belah bangsa. Bahasanya adalah memecah belah bangsa. Atau kalau kita lihat kelompok-kelompok kritis lah ya, itu mereka berlatar belakang misalnya pendidikannya di luar negeri, kemudian mereka mendapatkan pendanaan di belakangnya ada pendanaan dari luar negeri gitu. Jadi Prabowo melihat kelompok-kelompok kritis itu sebagai agen asing nih. Nah, Prabowo lupa lagi, dia juga pernah sekolah di luar negeri. Iya kan? Dan juga orang-orang di sekitarnya juga sekolah di luar negeri. Iya, kan? Itu dia. Iya, dan itu ada yang menarik. Biar rakyat Indonesia bisa bersaing di langkah internasional. Oh, oke. Tadi internasional. Ada yang menarik sebenarnya dalam pertemuan itu juga, karena selama beberapa menit itu Prabowo menyinggung kita. Siapa? Tempo. Lu aja kali. Enggak, lu lah, lu bosnya. Gue udah sebulan nggak ada di sini loh. Nggak ada gue berarti. Enggak, kita itu Tempo maksudnya. Jadi ketika membahas soal swasembada pangan, nanti Rikang jelaskan ya alasannya ya. Ketika membahas soal swasembada pangan gitu, Prabowo tuh menyampaikan kenapa Tempo tidak pernah mendukung. Dia bertanya kepada audiens gitu, kenapa Tempo tidak pernah membuat cover yang mendukung pemerintah. Oke. Jadi menurut Prabowo cover-cover Tempo itu selalu menjelek-jelekan pemerintah gitu. Soal swasembada pangan gitu. Faktanya kita swasembada, tapi tidak diberitakan oleh Tempo. Misalnya begitu. Kalau begitu gini. Padahal mungkin yang ngasih datanya nggak ada, kan ada juga berita kan. Iya. Apa namanya, tanam padi di mana begitu kan. Tumbuhnya apa? Nah, itu tumbuhnya apa tuh? Jagung. Jagung apa sawit ya. Dan ya di situ Prabowo juga menyampaikan gitu ya, atau bertanya lah. Jangan-jangan Tempo itu didanai oleh asing gitu. Okay. Jadi kita adalah bagian dari orang yang dituduh atau pihak yang dituduh sebagai anti asing. Podcast. Oke. Artinya di situ terlontar lagi ya bagaimana Prabowo melihat beberapa kelompok ini dianggap sebagai bagian dari kelompok asing, baik itu latar belakang pendidikannya atau punya afiliasi langsung dengan kelompok asing gitu ya, Ci. Sejumlah peneliti hubungan internasional yang kita wawancarai, Kang Sin, itu juga melihat bahwa pernyataan Prabowo ini sebetulnya inkonsisten dengan sikapnya ketika Prabowo bertugas ke luar negeri gitu. Karena apa? Karena di dalam negeri Prabowo itu semacam melabeli bahwa anti asing itu memberikan stigma yang buruk gitu ya. Ada propaganda asing, kemudian ada pengaruh asing, itu memberikan stigma yang buruk terhadap stabilitas negara gitu ya dari sisi ekonomi politik. Tapi ketika berhadapan dengan
pemimpin di luar negeri gitu ya, pemimpin-pemimpin negara maju seperti China, seperti Amerika gitu. Prabowo ini seolah tidak menegaskan bahwa dia punya sikap seperti itu, atau dia punya sikap yang mengambil jarak dengan asing gitu. Jadi dia tuh malah menjadi semacam follower negara-negara lain gitu. Misalnya ketika Prabowo berbicara dengan Trump, ketika negosiasi soal tarif dagang gitu ya, Prabowo bilang kan waktu itu, yes sir, dan dia tidak negosiasi dalam telepon Trump dengan Prabowo waktu itu gitu. Dan yaitu menurut sejumlah akademikus di bidang hubungan internasional itu justru akan membuat negara-negara maju seperti Amerika itu melihat Indonesia menjadi negara yang semakin lemah aja. Nah terakhir Kang, sikap Tempo gimana nih Kang? Nah sebenarnya beberapa sudah kita sedikit bahas ya, singgung dalam obrolan kita di tengah podcast ini gitu. Yang ketawa dong. Yang pertama tadi kan ada soal kalau sampai rancangan undang-undang ini goal, itu kan, ini bisa menjadi alat baru sih bagi pemerintah untuk membungkam para pengkritiknya. Gitu cap kan. Baru lah ya. Cap, memberikan label, cap dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting juga adalah, yang tak kalah penting adalah bagaimana sebenarnya kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih luas, bahwa pemimpin yang otoriter gitu kan, rezim yang otokrat, itu memang punya kecenderungan untuk menciptakan musuh bersama. Ya kan, musuh bersama dimanapun, di rezim manapun. Dulu di rezim Orde Lama, rezim Soekarno, ada kampanye atau propaganda ganyang Malaysia. Ingat nggak ya? Nah di situ kan salah satu musuh bersama yang dibangun untuk menciptakan bahwa kita sedang membangun nation building dan sebagainya, dan kepercayaan terhadap pemimpin itu dicapai dengan membangun musuh bersama. Lalu kemudian narasi anti asing ini merupakan salah satu strategi juga untuk menciptakan musuh bersama gitu kan. Nah kita nggak pernah tahu nih, Prabowo dalam beberapa kali, lu tadi bilang kan Ci, berapa kali tuh dia berpidato untuk menyampaikan bahwa ada kelompok asing, ada anti asing, ada intervensi asing, tapi asingnya itu siapa? Nggak pernah dijelaskan, apakah negara A, negara B, negara C, nggak pernah jelas gitu kan. Dan ini ciri-ciri ya, salah satu ciri-ciri rezim atau pemimpin yang otokrat untuk menciptakan dan membangun rasa kepedulian dan rasa kepercayaan terhadap pemimpinnya, bahwa saya sedang membawa Indonesia dan ada pihak lain nih yang sedang mengganggu upaya-upaya untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju dengan kritik. Ya kan, dengan satu narasi-narasi yang mungkin berlawanan, yang sebenarnya dianggap sebagai anti asing yang berlawanan dengan pemerintah. Jadi itu yang sebenarnya ingin diciptakan oleh pemerintah hari ini. Oke, cukup ya. Oke, Kang Ca. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa, antek asing.